Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas isu-isu terhangat dari sudut pandang redaksi IDN Times bersama Editor-in-Chief IDN Times, Mbak Uni Lubis. Langsung aja kita sapa ke Mbak Uni. Selamat siang Mbak Uni. Ya, siang Gilang, siang juga Sobat Milenial and Gen Z, semoga sehat. Seninnya dimulai dengan berita yang seru. Berita yang seru, sebenarnya ada apa di hari Senin? Baru aja tadi di jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, kembali ada perombakan di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo kembali merombak. Nah, ini menjelang masa pensiunnya yang nanti di tanggal 20 Oktober akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, wakil presidennya. Namun justru ada reshuffle, perombakan beberapa menteri. Nah, sebenarnya yang menjadi pembicaraan adalah di waktu masa pensiunnya yang tinggal beberapa bulan, kenapa harus ada reshuffle, harus ada perombakan, dan seefektif apa Mbak? Sebenarnya apa yang ingin disampaikan dari sudut pandang ataupun mungkin dari Mbak Uni? Ya, jadi pertama memang sistem di kita itu terlalu lama jangka waktu menunggu antara pemilu pada tanggal 14 Februari, kemudian tentu ada proses ke Mahkamah Konstitusi, ada yang kan ada proses itu, tapi sampai ke 20 Oktober ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik itu cukup lama ya, sehingga istilahnya tuh masa transisinya tuh lama. Sementara kalau kita melihat pihak Presiden terpilih itu juga perlu untuk memasukkan orang-orangnya yang dipercaya ke sejumlah posisi yang penting untuk memastikan bahwa program dari Presiden terpilih itu lancar ya, segera sesudah dilantik tanggal 20 Oktober, nggak belajar-belajar lagi, tapi langsung ya. Nah, sebetulnya hari ini itu adalah reshuffle yang kedua yang melibatkan orang-orang dari kubunya Presiden Prabowo ya. Sebelumnya kan ada dua wamen ya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menjadi itu adalah sebelumnya bendahara Gerindra ya, bendahara umum Gerindra mungkin masih. Kemudian Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, itu juga orang kepercayaannya Pak Prabowo. Sebelumnya punten ada lagi Mbak, ATR BPN ya? Ya, tapi Agus Ahaye itu kan konsekuensi dari masuknya Partai Demokrat ke kubu ya. Jadi itu bukan karena orang dari kubunya Pak Prabowo. Tapi hari ini kita melihat bahwa Wamenkominfo Anggara K. Prabowo itu politisi Partai Gerindra lama, pernah wakil sekjen, kemudian kita mengenalnya di media sebagai komandan media centernya Gerindra, orang dekat Pak Prabowo, bahkan nama Prabowo itu dia pernah cerita waktu Angga datang ke sini kantor kita, itu nama Prabowo tuh karena orang tuanya itu sangat mengagumi Prabowo, jadi Angga Raka Prabowo. Kemudian Kepala Badan Komunikasi Istana itu Hasan Nasbi, itu pollster sebelumnya juga dikenal sejak sebelum kampanye melalui berbagai podcast, itu sangat menyuarakan perspektif dari Presiden Prabowo pada saat itu capres ya, dan mungkin juga ke Jokowi tapi lebih kepada Prabowo, dan memang aktif terlibat di kubu 02. Lalu nanti kita mendengar juga bahwa Nodi Valdriano itu adalah akan jadi deputi kepala kantor komunikasi. Lalu Pak Rosan Roslani yang menggantikan Pak Bahlil yang digeser ke SDM. Pak Bahlil jelas ada di kubu 02 karena dia adalah Menteri Jokowi dan dikenal sebagai loyalis Jokowi. Konon hubungannya juga baik dengan Presiden terpilih Prabowo. Pak Rosan adalah ketua tim pemenangan ya di 02. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Dadan Hindayana itu sudah lama sekali ada di kubu Pak Prabowo ya. Dia adalah satu dari 6 orang yang merumuskan visi misi Presiden Capres waktu itu masih Capres Prabowo.
dia diangkat menjadi, dia lulusan IPB ya, angkatan 23, jadi lebih muda satu angkatan di bawah saya, ahli hama dan penyakit tumbuhan ya. Kita tahu bahwa gizi itu menjadi satu dari pilar utama yang penting di pemerintahan Pak Prabowo. Kan program kerja Pak Prabowo itu 3 agenda utamanya, satu adalah makanan bergizi, kedua adalah swasembada pangan, kemudian yang ketiga adalah hilirisasi. Jadi kita lihat bahwa posisi-posisi yang penting termasuk di Wakil Menteri Pertanian adalah orang dekatnya dan kepercayaan Pak Prabowo. Kemudian di Wakil Menteri Keuangan tentu Thomas Djiwandono memastikan bahwa anggaran-anggaran jadi dia diangkatnya kan sebelum ketika kemarin pemerintah menyampaikan nota keuangan RAPBN, memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-program andalannya Presiden Prabowo itu sudah ada di RAPBN 2024-2025, sehingga kalau dulu 2014 Pak Jokowi itu harus menunggu 1 tahun ke tahun anggaran berikutnya untuk melaksanakan program janji kampanyenya. Tapi kali ini mungkin belajar dari itu, Presiden terpilih dan kubu pendukungnya menginginkan bahwa begitu tanggal 20 Oktober pelantikan itu program langsung jalan. Bahkan sebetulnya embrionya sudah banyak ya, karena di beberapa tempat sudah ada misalnya pilot project ya untuk makan bergizi ya, di beberapa tempat, di beberapa kabupaten itu sebenarnya sudah dijalankan ya, untuk melihat nanti termasuk kira-kira mana pola yang paling baik ya. Tidak hanya untuk anak-anak, 82 juta anak sekolah yang akan menerima, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa program ini juga memberikan manfaat termasuk untuk UMKM di sekitar dari sekolah-sekolah itu. Nah, jadi ini kita melihat reshuffle ini adalah bagian dari sebuah supaya transisi ya. Kan kita tahu bahwa ada tidak namanya bukan tim transisi, tapi proses yang terjadi kita lihat ini adalah upaya untuk transisi ya. Yang ada adalah tim sinkronisasi yang sudah bekerja berapa bulan, yang itu isinya adalah orang-orang dari partai politik. Saya politiknya Pak Prabowo, Gerindra, ada Pak Sufmi Dasko, kemudian Thomas Djiwandono, Budi Djiwandono, Muzani Syukur yang sudah masuk bertemu dengan kementerian, lembaga dan bidang-bidang yang terkait ya, untuk mendapatkan data, untuk segala macam lah. Kemudian ada tim asistensi yang komandannya adalah Jenderal Safri Samsudin, yang meskipun tidak punya posisi resmi saat ini, tapi mengelola banyak kegiatan-kegiatan termasuk food estate yang 1 juta hektar di Merauke. Jadi ini proses yang sedang terjadi, dan sebelumnya kita tahu bahwa orang-orang yang juga pernah dikenal baik dekat dengan Pak Prabowo seperti Pak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan di era Orde Baru, terakhir kabinetnya Presiden Soeharto, itu diangkat menjadi direktur utama, komisaris utama Main ID. Main ID ini adalah holding dari BUMN tambang. Jadi ini adalah BUMN yang strategis ya. Kemudian komisaris utama dari Pertamina itu Simon Mantiri, itu masih muda, tapi ini juga ibaratnya sebelumnya adalah lingkar satunya Pak Prabowo, ditempatkan sebagai komisaris utama di BUMN yang juga sangat strategis ya. Kalau menurut Fortune kan itu BUMN yang paling kaya ya, dan satu-satunya perusahaan Indonesia yang ada di Fortune 500 internasional. Nah, ini ya kita lihat. Nah, kalau ditanya bagaimana kita melihatnya di IDN Times editorial, sebenarnya kan ini proses yang kita selalu lihat dari presiden ke presiden ya. Presiden sebelumnya ya, dari presiden ke presiden nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya otomatis dan wajar bahwa setiap presiden, setiap pemerintahan, administrasi itu pasti akan membawa gerbongnya ya, orang-orang yang selama ini loyal ya. Waktu zamannya Pak SBY juga ya, orang-orang Partai Demokrat kan juga banyak masuk ke komisaris BUMN, ke direksi BUMN. Zamannya Pak Jokowi relawan-relawan juga masuk, bahkan menjadi menteri ya. Pak Budi Ari ini kan ketua relawan Projo ya. Sebelumnya dia menjabat Wamen di Wamendes PDT. Jadi
Ini sebuah proses yang saya rasa bukan harusnya tidak menjadi terkejut ya, kami di media massa di IDN Times yang sudah mengikuti proses politik, proses pergantian kepemimpinan, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, ini selalu melihat kayak di Amerika itu West Wing namanya kan, kalau presidennya berganti itu mungkin ratusan ya, atau bahkan ribuan orang yang bekerja di West Wing, kantor yang mensupport. Kalau di sini mungkin namanya kantor staf kepresidenan itu berganti dengan orang-orang yang ada dalam kubu yang berjasa dan membantu presiden yang kemudian menang pilpres. Nah, jadi satu di IDN Times melihatnya ini sebagai proses yang wajar ya, yang sudah kita lihat dari sebelumnya. Yang kedua tentu kita akan melihat apakah memang orang-orang yang ditempatkan ini adalah orang-orang yang capable dan orang-orang yang akan bisa membuat sistem birokrasi, kebijakan di era presiden berikutnya, Presiden Prabowo itu akan menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang. Oke, kalau dari Mbak Uni sendiri Mbak, apakah orang-orang yang sekarang ditunjuk menjadi beberapa yang dipilih oleh Pak Prabowo untuk di masa sinkronisasi atau transisi ini akan bertahan atau memang akan ada perombakan lagi ketika nanti setelah 20 Oktober? Besar kemungkinan akan bertahan ya, kemungkinan akan bertahan karena kan mereka di apa ya istilahnya tuh di-insert ya, dimasukkan untuk membuat mulus ya, nggak mungkin hanya akan bertugas selama 2 bulan ya. Pasti mereka akan di sana, apakah misalnya Angga sekarang menjadi wamen, masih ada wamen Nezar Patria, sekarang jadi ada 2 wamen. Nah, ini adalah proses pengenalan pekerjaan. Kami kok yakin bahwa Angga akan tetap di lingkungan Menkominfo ya. Terus kemudian ya kalau Pak Rosan sama Pak Bahlil kita belum tahu ya, apakah nanti Presiden Prabowo melihat bahwa posisi Pak Bahlil sudah tepat untuk di SDN, kemudian Pak Rosan sudah tepat untuk di Menteri Investasi, karena kan prerogatif ya, untuk menteri semuanya perangkat yang berkaitan dengan istana itu adalah hak prerogatif dari presiden ya. Tapi saya melihat yang komunikasi itu orangnya Pak Prabowo, pastilah mungkin apakah itu keinginan dari pihaknya Pak Prabowo, kubunya yang diakomodir oleh Pak Jokowi, dan itu proses itu pasti terjadi lah. Pak Jokowi pasti nggak akan mengangkat yang baru-baru ini yang akan ditolak atau dan hanya akan bertugas selama 2 bulan sekian hari sampai 20 Oktober. Termasuk Menkumham Mbak ya, pengganti Yasona Lawli yang dari kader PDIP. Pengganti Pak Yas. Jadi gini, sejak awal tahun ketika sudah terjadi perbedaan posisi dukungan politik antara PDIP dengan Presiden Jokowi yang mendukung anaknya tentu saja, sehingga mendukung Pak Prabowo, semuanya isu-isu rumors apakah menteri-menteri PDIP akan ditarik ataukah menteri PDIP bahkan yang resign atau reshuffle itu kan sudah muncul ya. Jadi Pak Yasona Lawli dan sebenarnya Pak Arifin Tasrif ya, Pak Arifin Tasrif itu bukan kader PDIP setahu saya, tetapi dia seringkali disebut sebagai proksi PDIP. Jadi bukan itu adalah usulan dari PDIP kepada Presiden Jokowi untuk mengangkat Pak Arifin Tasrif menjadi Menteri SDM ya, sehingga saya ngobrol berkali-kali dengan sejumlah menteri PDIP, termasuk barusan ketemu beberapa minggu lalu dengan Pak Yasona di kantornya, dengan Pak Arifin Tasrif. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk diganti ya. Bahkan Pak Yasona waktu itu sudah bilang awal September saya mau mengajukan pengunduran diri karena Pak Yasona kan terpilih di DPR untuk periode yang berikutnya ya. Jadi dia persiapan untuk pelantikan DPR, jadi dia sendiri pun sebetulnya sudah bersiap untuk mundur. Nah, tapi kenapa menariknya kan sekarang gini, terutama Pak Yasona, ini kan adalah pos yang sangat menarik dan strategis berkaitan dengan agenda-agenda politik Presiden Jokowi ya. Jadi misalnya Golkar tanggal 20 Golkar Rapimnas, tanggal 21 musyawarah nasional luar biasa.
karena kemarin ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto mundur. Nah, jadi ketuanya most likely adalah Pak Bahlil lah. Dia ini kan ada proksinya dari Presiden Jokowi, jelas ya. Dan apa namanya, dan setiap kali sesudah Munas maka perlu pengesahan akte ya kepengurusan. Nah, ini akan dengan diharapkan mungkin kalau misalnya Pak Yasona mungkin bisa lama misalnya, padahal sebetulnya tadi saya katakan Pak Yasona sebenarnya awal September, tapi kan Pak Jokowi pengennya urusan Golkar ini beres segera pada saat dia masih berkuasa sebagai presiden. Lalu PKB, Muktamar PKB tanggal 24 Agustus dan tanggal 25 ini juga menurut banyak orang menjadi salah satu alasan percepatan penggantian Pak Yasona karena ada yang berkepentingan supaya Muhaimin Iskandar itu tidak menjadi ketua umum PKB lagi ya. Jadi take over, PKB ini bakal take over, bahkan ada suara-suara ada kemungkinan terjadi muktamar tandingan KLB. Karena apa? Dikhawatirkan Muhaimin Iskandar akan mendukung Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket Cagup DKI, karena sekarang kan semuanya koalisi Indonesia Maju Plus sudah mendukung Ridwan Kamil dan Susono ya. Jadi Ridwan dari Golkar, kemudian Susono itu dari PKS yang pernah menjadi Menteri Pertanian. Lalu tinggal calon independen yang sekarang sedang dipermasalahkan, tapi nampaknya KPU sudah mengatakan dia akan tetap. Jadi di atas kertas per hari ini, per menit ini Anies Baswedan tidak akan bisa mendapatkan tiket. Karena apa? Karena PDIP tidak cukup suaranya seandainya pun mendukung Anies Baswedan. Maka sebelumnya sudah sampai santer bahwa PDIP dan PKB-nya Muhaimin Iskandar ya, yang akan mendukung, diharapkan mendukung apa namanya Anies Baswedan. Nah, karena itu nanti akan kita lihat apakah dengan Menteri Hukum dan HAM-nya ini adalah dia kader Gerindra kan, kader Gerindra itu akan satu agenda dengan Presiden Jokowi ya, sehingga nanti misalnya kalau muktamar PKB tetap menang Muhaimin untuk mencegah supaya dia memberikan dukungan, PKB memberikan dukungan, mungkin kita akan lihat apakah betul mekanisme pengesahan akte notaris, akte AHU di Dirjen AHU di Kemenhuk dan HAM itu akan dimanfaatkan untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan, pemberian tiket atau ya nggak tahu, karena sebetulnya kita juga tahu bahwa Caimin sudah bertemu langsung dengan Pak Prabowo ya dan menyatakan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Apakah itu implikasinya bahwa dia akan nurut dan mendukung ini apa namanya Ridwan Kamil dan Susono di DKI. Nah, ini juga kita akan lihat karena PKB itu sebetulnya 10 suara itu dia termasuk partai yang mendapatkan kotel just efek dari popularitas Anies Baswedan yang didukung pada saat Pilpres kemarin ya. Kita akan lihat. Tapi ini memang Menhukam ini adalah posisi yang strategis. Ini apa namanya buat siapapun yang menjadi presidennya. Tapi kalau dilihat apakah ini memang berarti ada campur tangan Presiden Jokowi Mbak ya dalam agenda beberapa hari ini sebelum sampai 20 Oktober? Gini, Presiden Jokowi jelas menunjukkan bahwa dia masih berkuasa, tetapi dari sisi orang-orang yang disodorkan atau yang menjabat posisi baru itu 90% orang-orang dari kubunya Pak Prabowo. Ya, jadi Pak Presiden kita ngelihat di IDN Time, Presiden Jokowi ini mencoba menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Prabowo ya. Meskipun sebetulnya kasus Golkar kemarin itu juga menunjukkan tingkat insecurity dan kepanikan dari Presiden Jokowi mengenai bagaimana nasibnya sudah tanggal 20 Oktober ya. Sehingga dia merasa harus perlu sebuah perahu dan perahunya itu harus perahu yang besar untuk tetap eksis dalam proses pengambilan politik di Indonesia di era pemerintahan berikutnya ya. Dan sebelumnya kan sempat dikatakan bahwa PDIP, tapi PDIP selama ada Ibu Mega dan sehat walafiat, saya rasa sulit orang lain termasuk Jokowi untuk mengambil alih lewat proksi-proksinya ya. Tentu dia, jadi gini, politik itu kan sesuatu yang di belakang layar itu yang justru menarik ya. Tapi Golkar tadi kita juga dapat informasi bahwa most likely Pak Bahlil akan menjadi ketua umum dipilih.
di Munaslup, dan itu adalah jelas itu adalah proksinya Presiden Jokowi. Tidak mungkin Pak Bahlil itu begitu saja bisa mendapatkan dukungan di Golkar yang selama ini selalu menghamba kepada kekuasaan, ya, DNA-nya kekuasaan, kalau tidak mendapatkan dukungan dari kekuasaan. Dan kekuasaan itu sampai detik ini, sampai nanti Munaslup, sampai 20 Oktober masih Presiden Jokowi. Oke, terakhir Mbak, seberapa akankah loyalitas Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika nanti sudah dilantik kepada Joko Widodo, Presiden Joko Widodo saat ini? Saya nggak mau jadi cenayang ya. Tentu kita banyak informasi itu, tapi nanti kita lihat sesudah tanggal 20 Oktober. Oke, sesudah tanggal 20 Oktober. Mbak Uni, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ya. Isu-isu terhangat akan kita bahas dari sudut pandang redaksi IDN Times. Kalau gitu, saya Gilang Madutanaya beserta pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.